Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah tentang transformasi Fourier. Setelah membahas teorema inversi Fourier, kita sekarang akan membahas transformasi Fourier di L2 yang pendekatannya tetap dimulai dari apa yang sudah kita ketahui di L1. Jadi intinya adalah bagaimana memperluas definisi transformasi Fourier yang sudah kita definisikan di L1 itu ke L2. Baik, saya share screen sudah tampak? Sudah, Pak. Oke, kita bisa mulai ya. Saya show. Baik, jadi 12.2 tentang transformasi Fourier di L2. Saya tidak akan mengulang L2 itu apa, tetapi tentunya kalian boleh memastikan atau bertanya kepada saya bila masih ragu ya tentang ruang L1 dan L2 itu. Jadi kenapa L2? Karena berdasarkan pengalaman dengan deret Fourier, banyak kemudahan yang kita peroleh di L2 dan memang sepertinya begitu ya, habitat, kalau boleh saya pakai kata itu, untuk deret Fourier itu ya L2 gitu ya. Demikian juga dalam pembahasan transformasi Fourier, kita inginnya nanti membahas juga aspek-aspek geometri ya. Jadi kapan F tegak lurus dengan G gitu ya. Dan kalau itu terjadi bagaimana dengan transformasi Fourier dan transformasi Fourier mohon maaf. Saya ngomong apa barusan? Bagaimana dengan transformasi Fourier F dan transformasi Fourier G? Apakah tetap tegak lurus juga begitu? Nah, itu ternyata iya. Jadi kalau kita saya admit dulu tuh, tolong dibantu. Mungkin perlu saya banyak co-host semua, jadi co-host begitu. Yes. Ovi jadi co-host. Yes. 3 orang jadi co-host ya. Jadi kalau F dan G di L1 dan juga di L2, jadi kita tetap harus mempersyaratkan fungsinya di L1. Tetapi kita tambahkan bahwa fungsi itu juga ada di L2 gitu ya. Jadi L1 iris L2, bayangkan uh, ini L1, ini L2, jadi F-nya ada di situ gitu. Nah, um, ya kita tambahkan juga sedemikian sehingga gitu ya. Seperti teorema inversi Fourier kemarin, uh, transformasi Fourier-nya diasumsikan di L1. Nah, sekarang kita asumsikan transformasi Fourier-nya juga di L2. Maka kita punya ini nih, 2pi kali hasil kali dalam antara F dan G sama dengan ini
integral fx kali konjugat gx. Lalu dengan teorema inversi Fourier, gx konjugat dinyatakan sebagai integral ini. Aduh, ada yang renov tuh, ngebor apa tuh, atau ngelas. Suaranya masuk nggak ya? Tidak, Pak. Nggak ya, oke, saya pakai headset lumayan lah ya. Nah, kemudian bertukar Fubini ya. Maka integral yang di dalam itu transformasi Fourier dari F. Jadi transformasi Fourier dari F muncul. Dan ini tidak lain hasil kali daram antara F topi dan G topi. Jadi kalau F dan G tegak lurus, maka transformasi Fourier F dan transformasi Fourier G tegak lurus juga, gitu ya. Begitu. Jadi setidaknya ada sesuatu yang dipertahankan di sini oleh transformasi Fourier ketika kita berbicara aspek geometrinya. Nah, khususnya jika F sama dengan G, maka kita bahkan punya ini, ya. Nah, agak nyebelin memang muncul 2pi di sini. Karena kalau saja konstantanya itu 1, maka kita punya isometri ya. Isometri itu artinya normanya diawetkan. Ini ada faktor 2pi dan dalam konsep atau pembahasan transformasi Fourier, memang 2pi ini kayak nggak mau hilang gitu ya. Kalaupun kita munculkan ada transformasi Fourier yang menyertakan, jadi ini alternatif transformasi Fourier itu definisinya seperti ini. Kalau kita mau isometri ya, kalau kita mau isometri, definisinya kalau nggak salah seperti ini. Jadi 2pi-nya di situ. Ya. Nah, yang seperti ini akan jadi isometri, tapi ya tetap aja 2pi-nya ada kan di di pangkat fungsi ini ya. Fungsi karakteristik namanya itu gitu ya. Jadi 2pi itu nggak bisa hilang. Kalau nggak muncul di sini, muncul di tempat lain gitu ya. Itulah yang terjadi dan nggak apa-apa, ini bagus kan, gitu ya, tetap bagus. Nah, sekarang transformasi Fourier di L2 itu bisa kita definisikan dengan menggunakan fakta bahwa L1 iris L2 itu padat di L2. Sebetulnya dia juga padat di L1-nya juga gitu, tapi kita tidak memerlukan fakta itu. Nah, taunya padat di L2, ini artinya apa? Artinya F di L2 itu dapat dihampiri oleh katakanlah oleh G yang ada di L1 iris L2. Ini saya ketutup wajah saya mungkin kalau di layar YouTube, jadi saya turun ke bawah. Ada pertanyaan nggak tentang hal itu? Saya tidak ingin membahas hal tersebut, tapi kalau ada pertanyaan, kalau ada yang penasaran, saya
bisa mampir ke situ. Udah baca-baca belum? Eh, Ukuran integral Lebesgue atau artikel di internet? Bagaimana sih membuktikan L1 iris L2 itu padat di L2? Ada yang udah lihat-lihat belum? Kan materi ini udah ada di diktat ya, jadi barangkali Anda udah baca-baca. Gimana, Ovi? Udah ngecek ini di buku ukuran integral Lebesgue atau di artikel-artikel di internet? Belum, Pak. Masih masih di sebelum itu sih, Pak. Masih belum sampai L1 L2. Masih masih bingung sama yang sebelumnya. Maksudnya di Lebex belum sampai L1 L2. Jadi kalau kita tuh di sini, Anda tuh masih di sini gitu ya? Iya, Pak, untuk hitungan padatnya iya. Untuk Cuman untuk saat ini sih masih menerima faktanya aja. terus nanti pas UTS, ini kan kuliah, Anda di sini gitu ya? Terus UTS-nya jadinya nggak 100% dong? Jadinya ada sprint di tengah-tengah. Iya, kalau gini ya Anda paling banter nanti 80%. 80% tuh mungkin batas A dan Anda nanti dapatnya ya nggak total 80%. Coba dikejar ya, jangan jangan ditunda. Tapi intinya kalau kita punya F itu dapat dihampiri oleh Fn mungkin gitu ya. Dengan rumus Fnx itu sama dengan Fx untuk X yang kurang dari N gitu. 0 untuk X lainnya. Jadi artinya apa? Artinya si F ini ya itulah G-nya gitu ya. Jadi saya hapus. Dihampirinya oleh fungsi ini. Dan fungsi ini anggota L1. Kelihatan. Karena nanti bisa pakai ini anggota L1 nih. Yang tetap anggota L2 juga. Kenapa anggota L1-nya mungkin ya? Kalau anggota L2-nya jelas, itu kan kita hanya mengambil sebagian nilai F. Kalau anggota L1-nya pakai Cauchy-Schwarz ya. Cauchy-Schwarz. Ingat Cauchy-Schwarz itu aja ya. Silahkan verifikasi sendiri. Nah, kemudian dengan fakta itu, kita bisa mendefinisikan transformasi Fourier dari suatu fungsi di L2 sebagai limit dari suatu barisan Fn topi dalam norma L2 dengan Fn-nya itu anggota L1 iris L2 dan Fn-nya konvergen ke F dalam norma L2. Ya, jadi bayangkan saya punya F, saya hampiri dia dengan Fn yang ada di L1 iris L2. Fn ini punya transformasi Fourier. Nah, transformasi Fourier ini dipakai untuk mendefinisikan F topi. Ya. Ini dipakai untuk mendefinisikan F topi. Seperti apa persisnya? Seperti berikut. Jadi misalkan F anggota L2 dan Fn adalah suatu barisan fungsi di L1 iris L2. Sedemikian sehingga dua hal terjadi. Ininya ada di L1 iris L2 juga. Ini hipotesis ya, kita tambahkan juga itu hipotesis itu. Dan Fn konvergen ke F dalam norma L2. Maka Fn topi ini konvergen. Nah, ini kita belum mendefinisikan F topi. Ini teorema ini untuk menjamin kita
bisa mendefinisikan transformasi Fourier dari F. Jadi kita buktikan dulu teorema ini. Buktinya sebagai berikut. Karena L2 itu lengkap, ini analisis fungsional ya. Kita cukup menunjukkan Fn top itu Cauchy. Oke, ini artinya Fn Cauchy di L2. Nah, tapi kan si Fn topi min Fn topi itu transformasi Fourier dari ini karena linear ya. Transformasi Fourier itu merupakan pemetaan linear yang ada di L1 iris L2. Lalu kesamaan Plancherel tadi kan sudah kan kesamaan tersebut kan berlaku ya untuk fungsi di L1 iris L2 yang transformasi Fourier-nya juga di L1 iris L2. Ini menuju 0. Jadi terbukti bahwa barisan transformasi Fourier dari Fn merupakan barisan Cauchy di L2. Oke? Jelas ya ini ya? Nah, dengan teorema ini, kita sekarang mendefinisikan transformasi Fourier dari F sebagai limit dari transformasi Fourier dari Fn yang menghampiri F. Jadi ini pertukaran limitnya dipaksa ya. Jadi limit dan transformasi Fourier bertukar gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini F topi itu sama dengan atau kalau dari ruas kanan ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini F itu kan sama dengan limit Fn. Nah, jadi topinya ibaratnya gitu. Ini yang kemudian dipaksa, ini didefinisikan ada titik 2 di depan sama dengannya. Kalau yang di atas sama dengan hipotesis ya, artinya F-nya memang sama dengan limit Fn. Jadi transformasi Fourier-nya masuk ke dalam tanda kurung ibaratnya gitu. Ke depan limit gitu ya. Ini dengan catatan ini yang memenuhi hipotesis teorema D. Jadi Fn-nya tertentu. Oke? Nah, ada beberapa catatan. Pertama, barisan fungsi Fn yang memenuhi hipotesis teorema D dapat dikonstruksi dengan menggunakan fakta bahwa setiap fungsi di L2 dapat dihampiri oleh fungsi ini yang mempunyai tumpuan atau support kompak. Kalau tadi saya mendefinisikan Fn, ini belum tentu kontinu. Ya, ini belum tentu kontinu ini. Tetapi ketika domainnya sudah terbatas, interval min n, n gitu, jadi Fn ini dihampiri lebih lanjut, dihampiri lagi oleh fungsi G gitu ya, yang kontinu dan mulus gitu ya.
Jadi ilustrasinya kalau kita punya F, lalu ini dipenggal gitu ya. Penggal atau pangkas ya. Penggal gitu. Penggal gitu. Sampai ekornya dipotong gitu. Lalu yang di antara min n dan n itu, lalu kemudian ini dihampiri gitu ya. Kayak diamplas gitu ya. Jadi mulus. Kalaupun mungkin tadinya ada, mungkin nggak seperti itu juga ya. Mungkin saja di sini saya mau menghapus, tapi nggak nggak jadilah. Mungkin saja sebetulnya ininya tadinya ada spike gitu, mungkin aja juga ya. Itu pun bagian itu pun mungkin di di smoothing gitu ya, di smoothing juga gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Ini Anda sambil rebahan, sambil ngopi, silahkan tapi ikuti materinya dengan baik ya. Nah, sedemikian sehingga fungsi yang mulus ini tentu nanti transformasi Fourier-nya apa ya? Yang diinginkan di sini kan inversi nanti ingin berlaku juga ya. Jadi fungsinya kita inginkan continue gitu ya, paling tidak. Sehingga terbatas gitu ya. Maaf. Oke. Yang kedua, jika F anggota L2 dan Fn adalah barisan fungsi yang memenuhi hipotesis teorema D, maka definisi tadi mengatakan kita punya ini. Namun di sini F topi didefinisikan hanya sebagai anggota L2, itu artinya F topi hanya terdefinisi hampir di mana-mana. Ya, terus di himpunan sisanya gimana? Ya definisikan sembarang aja, nggak apa-apa. Toh kita bekerja dengan kelas ekuivalen gitu ya. Itu bukan masalah. Nah, selanjutnya jika F anggota L1 iris L2, maka kita punya dua definisi untuk F topi. Yang pertama langsung ya. Jadi yang pertama langsung ya, yang langsung dari definisi langsung ya, dari definisi awal ya. Lalu yang kedua F topi dari teorema D tadi. Sebetulnya teorema D sendiri juga memberikan banyak kemungkinan ya. Barisan yang konvergen ke F mestinya kan banyak. Itu gimana? Di antara kalau saya mengambil barisan Fn tertentu, Anda mengambil barisan Fn lain, tapi sama-sama konvergen ke F, lalu saya dan Anda punya transformasi Fourier untuk F. Yang pertanyaannya sama apa enggak gitu ya? Nah, jawabannya harusnya sama hampir di mana-mana juga, ya. Jadi itu memberikan satu definisi transformasi Fourier, ya, teorema D itu. Nah, tapi kita punya transformasi Fourier dari definisi awal, kalau F-nya anggota L1. Jadi sekarang kita punya dua, tapi kedua definisi ini konsisten karena limit
dalam norma L2 mestilah sama dengan limit titik demi titiknya. Jadi ingat yang F tadi sama dengan limit Fn ya. Jadi andaikan sebentar. Ya, di sini limit titik ini titik demi titik ya. Ini satu yang dari teorema D, yang dari definisi awal. Sebentar. Kalimat ini kalau dituliskan itu mungkin saya harus punya notasi yang sedikit berbeda ya. Nah, mungkin kalau yang definisi awal saya pakai ini. Ini dengan limit Fn topi itu oke. Ada yang bisa melihat ini sudah di depan mata, tapi saya bingung menjelaskan dengan dengan menjelaskan hubungan ini dengan ini gitu ya. Ini katakanlah tadi oke. Oke. Kira-kira yang terjadi itu gini. Ini masalahnya ini sama dengan ini punya makna ganda ya. Jadi yang ini yang dalam norma L2 limitnya. Oke. Itu norma L2. Yang ini ke sini, ini yang titik demi titik. Begitu. Titik demi titik bertukar gitu ya. Jadi kalau ini pertukarannya kan dipaksa. Kalau ini pertukarannya dipaksa, kalau yang satu itu pertukarannya terjadi sebagai limit integral ya. Jadi pakai teorema terdominasi Lebesgue dan atau teorema yang lain. Saya kira teorema terdominasi Lebesgue kalau F-nya anggota L1. Oke? Nah, catatan ketiga, definisi di atas ini tidak bergantung, ini yang saya katakan tadi, pada pemilihan barisan fungsi Fn. Jadi kalau saya memilih satu barisan fungsi Fn yang konvergen ke F, Anda memilih barisan fungsi yang lain yang konvergen ke F, terus kita bandingkan transformasi Fourier-nya. Hasilnya akan sama hampir di mana-mana karena ini sama dengan itu. Plan serel ya. Jadi plan serel dipakai lagi di sini. Dan ini menuju 0. Akibatnya ini hampir di mana-mana terjadi.
Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi definisi kita aman karena kita bekerja memang di ruang yang anggotanya tuh kelas ekuivalen, ya. Nah, berikutnya sekarang F-nya di L2. Kita betul-betul berada di L2. Jadi skemanya gini, kita punya L1, lalu kita transisi ke L2 tuh kita ke sini, ya. Jadi bayangkan F tuh di sini sekarang, di L2. Tapi ini cuman dia notasi diagram Venn aja ya, kayak jauh gitu. Tapi sebetulnya F itu dekat dengan G, ya. Nah, jadi akhirnya kita bekerja di L2 yang mungkin saya pakai warna lain. Jadi sekarang kita merambah ke L2 semua. Ya, dari L1 kita sekarang berada di L2. Nah, di L2 pun berlaku kesamaan pelan serial itu. Buktinya latihan. Nanti soal latihan ya, nomor 1. Juga untuk hasil kali dalamnya. Ini latihan juga. Jadi yang pertama Anda buktikan teorema E ini dulu ya. Ini dulu buktikan. Kalau ini sudah terbukti, Anda bisa buktikan itu. Kalau di pembahasan awal tadi, kita buktikan dulu hasil kali dalam, lalu kita buktikan norma atau kalau ke sana lebih mudah ya. Kalau ke sana mudah. Ke sana sih mudah. Tapi kita nggak bisa membuktikan yang di bawah dulu gitu loh. Karena definisi yang kita punya itu yang ini itu dalam norma di L2 ya. Jadi ini. Yang seperti ini. Jadi kita norma bukan hasil kali dalam di situ. Ukuran apa? Instrumen kita norma. Tapi norma di L2 tentunya berasal dari hasil kali dalam. Jadi ke bawah tuh bisa juga gitu ya. Latihan. Bagaimana Anda membuktikan dari atas ke bawah. Dari norma ke hasil kali dalam. Kalau dari hasil kali dalam ke norma, itu sih sambil berkedip aja bisa. Nah, berikutnya ini wawasan aja. Ingat kita atau saya pernah menyinggung nilai utama integral. Jadi sekarang di L2 juga berlaku ini gitu ya. Jadi ini adalah nilai utama F topi ya pada min NN ya. Mungkin saya Oke, saya kira saya tidak akan bercerita lebih jauh tentang hal ini. Anda bisa melihat buku rujukan Walter Rudin. Bentar, ini buku Rudin ini di diktat saya tulis judulnya apa ya? Ini yang real and complex analysis mungkin ya? Ya, buku Rudin yang real and complex analysis. Dina bisa cek daftar pustaka di diktat saya. Judul Bener, Pak.
Yang real and real and complex analysis ya. Ya. Jadi itu kalau di kantor saya punya bukunya. Mungkin ini buku lama ya. Kok real and analysis? Saya error banget nih. Real and complex analysis. Jadi bukunya berjudul Real and Complex Analysis, tapi isinya ukuran integral Lebesgue, Fourier transformation dan seterusnya. Lengkap sekali itu. Oke, ini soal-soal ini harus dicoba dan Anda saya beri PR nomor 2. Mau yang mana? Nomor 2 saya kira Anda bisa karena saya udah memberi contoh. Nomor 3 aja ya PR-nya ya. Jadi ini PR 3. Betul PR 3 ya. Nah, saya belum beri deadline. Kalau saya beri deadline, saya harus mengembalikan PR 2. Jadi barter ya. Anda menyerahkan PR 3, saya memberikan PR 2 yang saya koreksi. Sekarang hari Jumat, saya beri waktu minggu depan tuh ada Jumatnya libur ya, minggu depan ya. Minggu depan Jumatnya libur, berarti kumpulkan Kamis ya. Kamis 1 April pukul Kamis hari kerja, saya ngapain juga meriksa lihat siang-siang. Jadi silahkan pukul 21 malam gitu ya. Anda kumpulkan. Oke? Yang nomor satunya juga ya Pak? Iya, bareng-bareng. Dengan nomor 1 sekalian. Dengan nomor 1. Nomor 1 kan udah saya tentukan soalnya waktu itu ya. Jadi yang konvolusi-konvolusian juga kebetulan ya. Ya, nggak apa-apa. Dua-duanya ada kaitannya dengan konvolusi. Karena memang konvolusi dan transformasi Fourier itu berjodoh kan gitu ya. Jadi di banyak tempat terlihat. Ini kok kayak nggak ada transformasi Fourier-nya. Kira-kira apa yo gitu ya. Transformasi Fourier-nya munculnya di mana gitu ya. Jadi petunjuknya gunakan transformasi Fourier. Wong ini bab tentang transformasi Fourier kan gitu ya. Dari scene-nya. Ya saya nggak mau ngomong. Udah Anda ini aja sendiri ya. Oke. Nomor 4. Silahkan coba aja juga. Ini contoh bahwa transformasi Fourier di L1 itu bisa terjadi kalau F-nya kontinu dan mulus bagian demi bagian di L2 dan F aksen di L2. Oke, saya akhiri bab 12. Minggu depan ternyata cuma 1 kali pertemuan ya. Minggu depan minggu 11. Aplikasi belum sempat dibahas. Gini deh, bahan ujian nggak termasuk aplikasi, oke? Jadi bahan ujiannya sampai di sini. Itu bab. Ini babnya kayak banyak, tapi sebetulnya kan pendek-pendek. Sebetulnya ini 3 bab kalau di buku mah. Ya, jadi deret Fourier. Kalau deret Fourier diperumum
Ini sampai dengan basis Haar dan seterusnya. Lalu transformasi Fourier gitu kan. Cuma itu sebetulnya ini plus polinom. Ya diperumum tuh akhirnya kan jadi himpunan fungsi ortonormal gitu ya. Jadi polinom ortogonal tuh dibahas karena dia masuk ke konteks deret Fourier diperumum. Basis ortonormal. Jadi 3 bagian itu sebetulnya. Oke? Anda siapkan aja pertanyaan untuk Rabu depan. Jadi Rabu depan kita pakai untuk mereview dengan mungkin membahas beberapa soal. Lalu minggu depannya lagi ujian ya. Oke, itu rencananya. Saya akhiri kuliah hari ini di sini. Saya stop sharing.